Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santo Yakobus dan Santo Filipus Rasul. Dan Santo Yakobus ini berhubungan dengan Yakobus muda yang akan menjadi uskup di Yerusalem, sedangkan Santo Filipus bermisi mewartakan Injil kabar sukacita di daerah Frigia, Asia Kecil, dan menemui kemartirannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dua rasul Yesus, Filipus dan Yakobus, pada awalnya itu sangat bingung, bahkan tidak bisa memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Tetapi pada saat Pentakosta, Roh Kudus bekerja, membuka pikiran akal budi mereka dan menambahkan iman mereka. Disitulah mereka sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias Allah yang menjadi manusia dan rela mengorbankan dirinya, hidup mereka demi untuk mewartakan Yesus yang hidup. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kami para MSC selalu diberi pesan oleh pendiri kami harus menjadi man of God, yaitu manusia Allah untuk hidup dan di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena kehadiran kami MSC, manusia Allah, manusia yang berasal dari Allah, kami harus menampilkan kehadiran Allah di dalam dunia ini dan menjadi hati Allah bagi dunia ini. Artinya, kehadiran kami MSC diharapkan itu menampilkan kehadiran Allah juga di dalam kehidupan nyata, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan, dan Allah yang juga sungguh-sungguh bekerja, menuntun, membimbing domba-domba menuju ke jalan yang benar. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satupun orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya apa? Yesus adalah jembatan perantara antara manusia dengan Allah. Karena ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah jauh dari Allah. Ada jurang yang sangat jauh, yang sangat besar dan sangat dalam yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan, menjadi jembatan perantara yang menghubungkan relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah bisa terhubung kembali. Itu artinya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, untuk bisa mencapai Tuhan Allah, harus melalui Yesus Kristus sebagai jembatan perantara antara manusia dan juga Allah sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah dari pertanyaan Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Allah kepada kami. Nah, disinilah konsep Allah Tritunggal dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Dan inilah konsep Allah Tritunggal yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24, pada saat percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub, Yesus sungguh mengatakan Allah adalah roh. Roh itu pasti kudus dan suci. Dan roh itu tidak punya bentuk, tidak punya wujud, tidak punya raga, dia tidak bisa disentuh, dia tidak bisa diraba, dia tidak bisa dipegang. Tetapi roh itu ada dan dia menciptakan seluruh alam semesta dan dunia fana yang kita lihat dan kita nikmati bersama ini. Roh Kudus itu, roh Allah itu pasti kudus dan suci. Dan dia memilih sebagian kelompok orang dan memilih satu orang, Abraham, yaitu bapa segala bangsa, dan membentuk sekelompok orang dan akhirnya membentuk satu bangsa yang sangat luar biasa yang kita kenal sebagai bangsa Israel. Dan bangsa inilah yang dipilih untuk siap untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan Allah sendiri yang adalah roh itu, dia mengutus para nabi-nabi, dan ketika dia berjumpa dan ketika dia ingin menampakkan dirinya dengan para nabi yang dia utus, Allah yang adalah roh mengambil unsur-unsur alam, unsur api, unsur guntur, halilintar, awan. Dan kita bisa lihat bagaimana Musa ketika berjumpa dengan Allah, yaitu ada api di dalam semak belukar, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Allah mengambil unsur alam, api, awan, dan lain sebagainya untuk menampakkan dirinya di hadapan manusia, khususnya kepada para nabi, dan memberikan firman kepada para nabi, dan para nabi pun mulai mewartakan firman Allah kepada banyak orang. Tetapi Allah belum mengambil bentuk manusia. Tetapi apa yang terjadi? Nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu malah ditolak oleh bangsa pilihan. Dan pada saatnya, genap waktunya, Allah hendak menyelamatkan manusia, bangsa pilihannya. Dia pun mengambil wujud manusia.
dengan pikiran, dengan bahasa manusia, dengan pikiran manusia, berbicara dengan bahasa manusia, dia bisa mengarahkan bangsa pilihan ini menuju kepada Yerusalem surgawi. Allah yang adalah roh, roh itu pasti kudus dan suci, dia keluar dari dirinya dan masuk dalam waktu dunia yang fana, mengambil daging dalam rahim seorang perawan yang kita kenal sebagai Bunda Maria. Dan kita tahu roh itu kudus dan suci pada saat ketika malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Bunda Maria, Roh Kudus akan turun atas dirimu. Roh Allah adalah roh, roh itu pasti kudus dan suci. Berarti kita tahu yang masuk dalam diri rahim Bunda Maria adalah Allah sendiri dan mengambil daging dalam rahim Bunda Maria. Dan roh yang sudah mendapat daging itu dilahirkan dan mendapat nama Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Pada saat pembaptisan, roh yang sudah mendapat daging yang disebut sebagai Yesus Kristus ketika pembaptisan di Sungai Yordan, Allah yang adalah roh, roh yang ada di surga itu memanggil roh yang sudah mendapat daging itu sebagai putra, dan roh yang sudah mendapat daging memanggil roh yang ada dalam surga sebagai Bapa. Luar biasa. Dan ini kelihatan bahwa Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa, Bapa dan aku adalah satu. Karena apa? Dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, dan tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan konsep Allah Tritunggal kepada Filipus, dan siapapun yang melihat Tuhan Yesus, dia sudah melihat Bapa di surga. Dan apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu juga dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam diri Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, itu juga yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu juga dikerjakan oleh Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan ini juga berhubungan dengan konsep Bapa dan anak dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, ketika seorang bapa tidak bisa datang ke sebuah pesta mendapat undangan, tetapi dia mengutus anak sulungnya yaitu laki-laki untuk pergi menghadiri pesta, dan ketika anak sulung itu laki-laki muncul di dalam pesta, orang-orang sudah melihat bahwa bapaknya sudah hadir. Itu artinya bapa dan anak bersatu, dan itu sesuai dengan konsep orang budaya Yahudi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itulah kita bisa tahu bahwa Allah sungguh diam bekerja luar biasa dalam diri Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak angkat Allah ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena Yesus Kristus inilah yang sebagai Putra Allah, dan kita dimasukkan di dalam kelompok Tuhan Yesus, jalur Tuhan Yesus inilah akhirnya kita menjadi anak-anak angkat Allah. Oleh karena itu, kalau kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya hidup kita pun harus menjadi man of God, yaitu manusia Allah yang kehadiran kita juga menampakkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat aneh jika kalau ada orang Katolik yang sudah dibaptis, yang sudah mendapat krisma, yang sudah mendapat sakramen Ekaristi, tetapi hidupnya selalu berbuat kejahatan, selalu memfitnah orang, selalu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, dan tidak menampilkan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang kehadirannya sungguh menampakkan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya kita juga mengikuti guru kita bahwa kehadiran kita pun juga menampilkan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari lewat sikap, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Mari kita menjadi man of God, menjadi manusia Allah, dan menjadi hati Allah bagi dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.